Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 11 MIA 1. Saya Putri Suci Aulia. Saya Naya Jilian Jakia. Saya Nur Aini. Dan saya Najmu Syakib. Akan mempresentasikan materi tentang Perang Aceh. Perang Aceh. Pada tahun 1820, Aceh berkembang menjadi sebuah kekuatan politik perdagangan. Oleh karena itu, Aceh adalah pusat perdagangan besar di Indonesia dengan penghasilan separuh penghasilan lada di dunia. Dalam perkembangannya, melalui Traktat London 1824, dibuatlah perjanjian di mana Inggris dan Belanda bebas melakukan perdagangan di wilayah Aceh. Namun, tidak boleh menguasai wilayah Aceh karena Aceh adalah wilayah yang merdeka. Namun, Belanda sangat berambisi ingin menguasai Aceh dan berusaha mengingkari isi Traktat London. Itulah sebabnya ketika Belanda dalam perundingan dengan Raja Siak tahun 1858 atau Perjanjian Siak menetapkan wilayah Alas dan Langkat sebagai wilayah Siak, Inggris merasa keberatan. Untuk menguasai Aceh, Belanda menerapkan politik adu domba dengan menuduh dan menangkap kapal-kapal Aceh di perairan Selat Malaka. Mereka menuduh kapal-kapal Aceh telah mengganggu aktivitas perdagangan Belanda. Tindakan ini menimbulkan kemarahan bagi rakyat Aceh. Mereka sepakat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Dikabarkan bahwa pada tahun 1852, utusan Aceh diterima oleh Kaisar Perancis Napoleon III yang bertahta dari tahun 1852 sampai 1870. Pada saat itu, terjadilah pertukaran besar antara Inggris dan Belanda melalui Traktat Sumatera 1871 yang berisi Belanda diberi kebebasan penuh di Sumatera antar persetujuan Inggris. Belanda menyerahkan Ghana di Afrika ke Inggris. Inggris diperkenankan mengirim kuli-kuli kontrak India ke Suriname. Pedagang Inggris dan Belanda mempunyai hak-hak yang sama di Sumatera, yaitu dari Siak ke arah utara. Traktat ini kelak membuat Inggris terlibat perang dengan Kekaisaran Ashanti di Ghana yang disebut Perang Ashanti tahun 1824 sampai 1901 dan Belanda terlibat dalam Perang Aceh tahun 1824 sampai 1904. Dalam Perang Aceh ada 3 fase. Fase pertama, pada tahun 1873, Aceh mengirim utusan untuk berunding dengan konsul Amerika Serikat. Untuk mencegah terjadinya perang, pada tahun 1873, Belanda mengirim utusan untuk menghadap Sultan Mahmud di Kutaraja untuk menyampaikan tuntunan agar Kesultanan Aceh bersedia untuk tunduk kepada pemerintah Belanda. Tapi Sultan Mahmud ini menolak dan akhirnya dianggaplah oleh Belanda sebagai pernyataan perang. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyerang Aceh dengan kekuatan 3.000 serdadu. Namun serangan ini gagal karena pimpinan pasukan Belanda, J.H.R. Kohler, dan 80 serdadu tewas. Hal ini memicu kemarahan Belanda. Belanda kembali melakukan serangan pada tanggal 18 Desember 1873 di bawah pimpinan Maijen Jan van Swieten, namun mereka kembali mengalami kegagalan. Fase kedua Perang Aceh berlangsung dari tahun 1884 sampai 1896. Pasukan Aceh di bawah kepemimpinan Teku Umar dan Cut Nyak-Dien semakin kuat. Pasukan Aceh melakukan perampasan senjata dan menerapkan strategi perang gerilya yang menyulitkan Belanda.
Belanda kemudian menyusun strategi lain untuk mengakhiri Perang Aceh, yaitu dengan mendatangkan tokoh yang menguasai agama Islam bernama Snokkur Gronje ke Aceh untuk menyelidiki adat istiadat dan sosial budaya masyarakat Aceh. Hasil dari penyelidikan yang dilakukannya, Sunok memberikan saran kepada Belanda berupa pasukan Aceh tidak menghiraukan Sultan, karena Sultan tidak berkuasa. Pasukan Belanda harus mengadakan perang dengan gerak cepat, hingga pasukan Aceh mengalami kesulitan untuk mencari perlindungan. Pasukan Belanda sebaiknya tidak menawarkan perundingan, karena perundingan tidak akan diterima pasukan Aceh. Pasukan Belanda harus memerangi golongan agama, karena golongan ini sangat berpengaruh. Yang terakhir, pasukan Belanda menggunakan siasat untuk kemakmuran rakyat. Fase ketiga, Perang Aceh, berlangsung dari tahun 1896 sampai tahun 1944. Kali ini Belanda menerapkan strategi yang disarankan oleh Snok. Dengan strategi tersebut Belanda berhasil mencerai-beraikan para pemimpin perlawanan Aceh. Tengku Umar bergerak ke Aceh bagian barat, sedangkan Panglima Polim ke timur. Kemudian pasukan Belanda menyerang benteng pertahanan pasukan Tengku Umar. Pertempuran yang terjadi pada tahun 1899 itu Tengku Umar gugur. Sementara itu Panglima Polim akhirnya menyerah kepada Belanda pada tahun 1903. Namun perlawanan Aceh masih terus berlanjut di bawah komando Cut Nyadin. Ia terus mengobarkan gerilya melawan Belanda. Namun sayangnya Belanda kemudian berhasil mengepung pos pertahanan Cut Nyadin pada tahun 1905. Cut Nyadin berhasil ditangkap lalu disingkirkan ke Sumedang, Jawa Barat sampai wafat tahun 1980. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.